Selamat pagi, salam sehat. Selamat berjumpa kembali dengan saya, dengan Ibu Sibarani di pembelajaran PPKN yang kedua. Nah, saya mau nyapa kalian dulu semuanya. Sudah mandi? Sudah makan? Bagus, berarti siap untuk belajar kan? Udah kamu persiapkan peralatan tulis kamu semuanya, nak? Iya, dan jangan lupa hari ini kamu harus mengumpulkan tugas kamu selama 1 minggu, ya nak ya. Nah, jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur hormat kami hanya untuk-Mu ya Bapa, yang kami panjatkan dengan segala kerendahan hati kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau belajar, terangilah hati dan pikiran kami, agar kami bisa mengerti dan memahami apa yang kami pelajari hari ini. Ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami melalui darah anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baiklah anak-anak ibu semua, sebelum kita memulai pembelajarannya, kamu buka dulu buku kamu halaman 43. Ya, buku tema 1-mu, kamu buka halaman 43. Nah, hari ini kita akan belajar tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. Kalau di pertemuan 1 dan pertemuan 2, kita sudah bahas tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama dan sila kedua Pancasila. Nah, sekarang kita akan masuk kepada nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. Coba sama-sama kita mengucapkan bunyi sila ketiga Pancasila. 2, 3, ya. Bagus, masih ingat semuanya ya. Persatuan Indonesia. Nah, sila Persatuan Indonesia dilambangkan dengan apa nih? Gambar apa nih? Iya, bagus, pohon beringin. Kalau kamu lihat ya, pohon beringin ini dilatari dengan berwarna putih. Apa sih makna dari pohon beringin ini? Ya, apa saja yang digambarkan oleh pohon beringin ini kita perhatikan. Pohon beringin melambangkan negara yang besar, di mana negara itu adalah tempat berteduh para warganya. Ya, pohon beringin ini kamu lihat ini kan dia melingkupi ini, menaungi semua yang di bawahnya. Jadi tempat berteduh bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nah, kemudian akarnya itu melambangkan persatuan dan kesatuan dari seluruh bangsa Indonesia, di mana persatuan dan kesatuan itu akan membuat negara menjadi kuat. Nah, kemudian ada akar yang bergantungan, yang panjang-panjang, hampir kadang sampai ke tanah ini ya. Apa artinya? Ya, negara kesatuan ini terdiri dari berbagai suku, berbagai adat istiadat, berbagai bahasa, berbagai agama. Sekalipun itu berbeda, tetapi tetap satu. Ya, di bawah naungan negara Indonesia. Nah, kita lanjutkan. Apa sih makna yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila? Makna yang pertama adalah mengedepankan kepentingan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Artinya apa? Mengutamakan kepentingan bangsa, ya, mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi ataupun golongan. Yang kedua, adanya rasa cinta tanah air, bangsa dan negara dengan yakni indikasi rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Rasa cinta tanah air ditunjukkan dengan apa? Rela berkorban. Kemudian yang ketiga, mengakui semua suku bangsa termasuk dengan keanekaragaman budaya suku bangsa, ya. Kita harus mengakui semua suku bangsa termasuk keanekaragaman budaya suku bangsa. Hal ini tentunya dapat mendorong bangsa Indonesia menuju persatuan dan kesatuan. Suku kita itu ragam ya, dari Sabang sampai Merauke.
ya. Banyak sukunya, ragam sukunya, banyak adat istiadatnya, banyak. Itulah kekayaan kita itu tadi. Salah satu kekayaan negara kita adalah keanekaragaman budaya, keanekaragaman suku, ya, keanekaragaman adat istiadat. Nah, hal ini tentu mendorong bangsa Indonesia untuk menuju ke persatuan dan kesatuan. Nah, kemudian kita lihat nilai-nilai yang terkandung dalam Sila Persatuan Indonesia. Apa tadi? Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan yang sifatnya pribadi ataupun golongan. Yang kedua, rela berkorban. Yang ketiga, cinta tanah air. Yang keempat, bangga dalam bertanah air Indonesia, serta bangga menjadi bangsa Indonesia. Yang kelima, memajukan pergaulan demi untuk kesatuan dan persatuan bangsa dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Masih ingat lagu Satu Nusa Satu Bangsa, nak? Coba semuanya kita nyanyikan ya. Satu Nusa. Semua siap? Kita nyanyikan sama-sama ya, nak ya. Dua, ya. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Bagus ya, kita tepuk tangannya, nak ya. Oke. Nah, jadi di situ dalam lagu Satu Nusa Satu Bangsa itu apa dikatakan tadi? Ya, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Oke, kita lanjut. Sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila sila ketiga. Yang pertama, mengembangkan sikap saling menghargai antar suku, agama, ras, dan antar golongan. Saling menghargai, saling menghormati. Ya. Kemudian mengembangkan sikap saling asih, dan saling asuh. Tidak membeda-bedakan warna kulit, suku, dan etnik. Membina persatuan dan kesatuan demi terwujudnya kemajuan bangsa dan negara. Bangga menggunakan bahasa Indonesia, bangga menggunakan produk Indonesia. Nah, sekarang kamu amati gambar. Ya, yang kamu perhatikan, nak, adalah gambar yang pertama. Nah, jadi kalau kamu lihat di sini, ya, ada 3 orang anak ya, nak ya. Ada satu yang agak berbeda, kita lihat ini. Nah, yang berbaju merah ini kalau kamu lihat pakaiannya, dia ini etnis apa? Ayo, suku apa ini? Ayo. Kalau kamu bilang orang Cina ya, atau etnis Tionghoa. Nah, kamu lihat di sini ketiga anak ini saling membantu, saling bekerja sama, ya, membersihkan halaman atau lingkungan, ya kan? Nah, jadi kita lihat nilai-nilai Pancasila dari sila keberapakah yang terkandung dari kedua sikap. Nah, kita yang mau lihat dulu sikap yang di sini, anak ya. Hanya sikap di gambar pertama. Lihat buku kamu halaman 43. Perhatikan buku kamu halaman 43 ya, gambar pertama. Nilai apa yang kita lihat di sana? Nilai Pancasila yang sesuai dengan gambar pertama adalah sila ketiga. Terlihat dari gambar 3 orang anak yang saling tolong menolong. Berbeda suku, ya kan? Berbeda bangsa. Ya, berbeda suku lah, jangan dulu bangsa ya, karena dia sudah termasuk warga negara Indonesia, tapi sukunya, etnisnya berbeda, yaitu Tionghoa. Nah, apa yang kita lihat dari ketiga orang anak tersebut? Nilai sikap apa yang kita dapatkan dari gambar orang tersebut? Kita harus
bisa bekerja sama dan saling membantu untuk menjaga kerukunan. Di rumah juga, ya, di rumah juga itu harus kamu tegakkan, harus kamu lakukan. Di rumah itu kerjasama, pekerjaan di rumah itu saling berbagi tugas, ya, saling bertanggung jawab dengan tugas masing-masing. Begitu juga di lingkungan sekolah, menjaga kebersihan sekolah, sama-sama tanggung jawab bersama. Dari mulai siapapun penghuni, siapapun warga sekolah itu harus bekerja sama, ya. Tidak ada saling ibaratnya karena aku lebih hebat, aku lebih kaya, aku lebih begini, lantas dia tidak. Di situ harus kerjasama. Kerjasama yang baik, kerjasama yang dilakukan akan membina apa? Akan membina kerukunan. Tidak akan ada iri, saling iri-iri, tidak ada yang saling menyikut. Semuanya dengan kerelaan, rela berkorban, ya, untuk bekerja sama agar lingkungan sekolah tetap bersih. Begitu juga di dalam lingkungan kelas. Ya, dimanapun kita berada, di lingkungan manapun kita berada, tetaplah bina, saling bekerja sama. Nah, 3 contoh dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai sila ketiga Pancasila, bekerja sama dengan anggota keluarga dalam membersihkan rumah seperti yang Ibu katakan tadi. Dan bukan hanya di rumah, di sekolah juga, dimanapun tadi kamu berada. Kemudian membantu adik ketika kesulitan mengerjakan tugas sekolah. Yang ketiga, mendengarkan nasihat orang tua. Ya, sampai situ dipahami, Nak? Nah, jadi kalau ibaratnya sikap kita masih belum sesuai, masih banyak kekurangan kita, bagaimana cara kita memperbaiki sikap agar sesuai dengan sila ketiga Pancasila? Apa yang harus kamu kembangkan? Apa yang harus kamu tumbuhkan? Ada, perhatikan. Mengembangkan persatuan Indonesia dengan hidup rukun. Bina hidup rukun. Bagaimana kita bisa hidup rukun? Saling menghargai, saling menghormati, saling bekerja sama. Menumbuhkan rasa cinta tanah air dengan menggunakan produk-produk Indonesia. Jangan malu dengan produk-produk Indonesia, tapi pakailah, mulai dari apapun yang kita gunakan, pakailah produk-produk Indonesia. Jangan bangga menggunakan produk luar, ya, tapi banggalah dengan menggunakan produk-produk Indonesia. Kemudian ikut serta dalam perlombaan dan usahakan berhasil dalam meraih juara. Bawa nama bangsa, ya, bawa nama bangsa kita itu ketika kita ikut berlomba, ya. Kemudian bekerja sama dalam memelihara ketertiban. Nah, sekarang untuk memperkaya kamu, ya, Ibu kasih di sini 3 tugas. Yang pertama, tuliskan makna yang terkandung dalam sila persatuan Indonesia. Ada tadi kan Ibu kasihkan? Tinggal mencatatnya kamu, ya. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya kamu? Udah Ibu jelaskan tadi. Kemudian tuliskan 2 contoh sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila sila ketiga. Itu juga bisa kamu kerjakan. Tidak ada pertanyaan Ibu di luar daripada apa yang sudah Ibu jelaskan. Oke, Nak, ya? Jadi apa yang kita pelajari hari ini tolong direnungkan, dihayati, kemudian kamu kembangkan dan tunjukkanlah melalui sikap dan perilaku kamu. Baik di rumah, di lingkungan tetangga bermasyarakat, di lingkungan sekolah, dimanapun kamu berada. Oke, Nak, ya? Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kamu. Oke? Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Ingat, catat apa yang kita pelajari hari ini dan kerjakan tugas. Jangan tunggu hari esok untuk mengerjakan setiap tugasnya. Pelajaran hari ini, kerjakan hari ini sebab besok sudah menunggu pelajaran yang lain. Jangan suka menimbun-nimbun pekerjaan, ya. Kerjakan apa yang bisa kamu kerjakan hari ini. Pekerjaan hari ini, selesaikan hari ini. Oke? Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tuhan memberkati. Shalom.